Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Jemaat Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari yang indah ini adalah berdoa bersama sesamamu. Kalau tadi kita sama-sama sudah membacanya bahwa bacaan ini akan dibahas selama tema bulan Oktober di tahun 2023 ini, yaitu pemimpin mewujudkan keesaannya melalui kepemimpinan intergenerasi. Adapun tema minggu ketiga dalam bulan Oktober ini, Bapak Ibu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah pemimpin mempersiapkan kepemimpinannya masa depan, di mana tema ini pasti dan pas sekali dalam suasana pemilu 2024. Tapi di sini saya tidak mau membahas tentang pemilu, hanya mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di tempat ini. Mari jemaat Tuhan di tempat ini sama-sama berdoa sama Tuhan dan minta sama Tuhan seorang pemimpin yang bisa membawa kita di masa depan, dan mintalah sama Tuhan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga negara kita ini menjadi negara yang makmur, negara yang aman, negara yang tentram. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop saat ini membahas tentang hal berdoa. Apa yang dimaksud dengan hal berdoa? Saya mencatat atau membaca seorang bapak gereja bernama Martin Luther mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Tentu kita pasti sama-sama mengetahui dan sama-sama meyakini bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. KBBI mengartikan doa sebagai permohonan, di mana permohonan itu adalah harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan atau Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan memang menurut Paulus, kalau kita membacanya di dalam perikop ini, Paulus dalam perikop ini dapat mengatakan bahwa doa ada beberapa hal yang dinaikkan oleh dan diyakini oleh beliau, oleh Paulus. Di sini saya mencatat bahwa yang pertama adalah permohonan, di mana hal ini mengingatkan bahwa doa berawal dari adanya keutuhan dan keinginan, dan Tuhan mau agar kita membawa permintaan kita kepadanya. Lalu yang kedua adalah doa syafaat, yakni doa yang dinaikkan bersama-sama, mencangkup semua aspek kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di tempat ini. Yang ketiga, ucapan syukur, di mana berisi permohonan sekaligus ucapan syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang kita terima. Dan di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan kita bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Jadi Paulus juga mengajarkan pada saat di Efesus bahwa ucapan syukur itu sangat perlu buat kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dalam ayat 2 tercatat bahwa ketiga hal ini tidak boleh berpusat pada diri kita sendiri, melainkan harus ditujukan kepada raja-raja dan semua pembesar, jemaat, dan untuk semua orang, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk bangsa-bangsa lain. Sebab Tuhan Allah sangat menghendaki bahwa keselamatan Allah diperoleh semua orang, dan agar semua orang memperoleh kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya orang Yahudi, melainkan juga orang non-Yahudi. Doa yang mengarahkan kepada pentingnya orang banyak inilah yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Paulus sengaja meninggalkan Timotius sendiri yang dia sebut sebagai anak rohaninya, bahwa kalau Bapak Ibu dapat membaca firman Tuhan ini, dikatakan bahwa Timotius adalah anak rohani atau teman sepelayanan dari Rasul Paulus pada saat di Efesus, dalam rangka mendampingi jemaat Efesus untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman Kristen yang benar. Kita bahwa Timotius lahir dari orang yang berbeda keyakinan. Ayah Timotius adalah seorang Yunani dan ibunya adalah seorang Yahudi.
Berkat bimbingan dari ibunya dan neneknya, Timotius menjadi pribadi yang tangguh dalam iman Kristen kepada Yesus Kristus. Berdasarkan hal ini, Paulus tidak meragukan kualitas dari iman percaya Timotius kepada Tuhan. Sehingga dengan menempatkan Timotius di Efesus, diharapkan Timotius mampu mendampingi dan mengajar saudara-saudaranya dalam hal berdoa. Berdoa bagi sesama itu menjadi penting, karena di dalam doa terkandung pelayanan pastoral seorang kepada yang dilayani. Jadi jangan hanya berdoa bagi diri sendiri, tetapi marilah kita memulai berdoa bagi sesama kita. Termasuk untuk mendoakan pemimpin-pemimpin negara kita di tempat ini. Sehingga hidup yang tenang, damai, yang dikenal sebagai Shalom Allah hadir di dalam dunia ini. Di sini saya mencatat ada dua hal makna firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, gereja Tuhan saat ini. Yang pertama, marilah kita berdoa dengan baik dan benar. Doa yang bukan hanya mengarah kepada diri pribadi, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di tempat ini, kepada kepentingan pribadi saja tidak, tetapi melainkan doa yang mengarah kepada dunia dan sesama kita. Semua kita tahu bahwa doa bukan warisan dari orang tua, bukan juga sekedar rutinitas biasa, tetapi doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau doa itu nafas hidup orang percaya, pertanyaan saya adalah siapa di antara kita yang tidak butuh bernafas? Pasti tentu kita semua membutuhkan nafas, karena sedetik pun kita tidak bernafas, maka kematian itu datang. Jadi tidak ada orang yang tidak butuh bernafas. Oleh karena itu, marilah kita belajar tentang doa sebagai kebutuhan. Karena nafas itu kebutuhan, sama halnya doa adalah kebutuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menghadapi jemaat Efesus yang sedang dirongrong ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh guru-guru palsu. Untuk supaya kuat iman mereka di sana dan tetap menjadi jemaat Kristen yang tangguh, maka Paulus menyarankan Timotius agar bersama-sama berdoa bagi pergumulan tersebut, bagi kehidupan yang damai dan tentram di Efesus. Bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, mari sebagai gereja Tuhan di masa kini kita juga berdoa dan mendoakan bukan saja gereja kita atau negara kita, tetapi juga gereja-gereja di dunia, di seluruh Indonesia, dan juga perdamaian di negara kita menjelang pemilu. Juga negara-negara lain yang saat ini sedang berperang, sehingga banyak orang menderita akibat peperangan tersebut. Kemudian di sini saya mencatat yang kedua, makna firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, gereja Tuhan saat ini, adalah mari kita jadikan hal berdoa sebagai style, gaya hidup kita sebagai orang percaya, orang pilihan Tuhan. Jemaat Tuhan, kebanyakan orang saat ini berdoa saat butuh. Ketika tidak butuh, mereka tidak berdoa atau meninggalkan Tuhan. Sama halnya seperti minum obat. Ketika kita sakit, kita meminum obat. Tetapi ketika kita sudah sembuh, kita tidak meminum obat kembali. Ada ungkapan seperti ini, if you only pray when you are in trouble, then you are in trouble. Artinya, jika kamu hanya berdoa ketika kamu dalam kesulitan, maka kamu berada di dalam kesulitan. Jadi doa bukan hanya dipanjatkan saat kita merasa perlu atau dalam keadaan masalah atau pergumulan saja. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi doa sebagai nafas kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus merupakan seorang yang dapat menjadi teladan dalam hal berdoa.
Alkitab mengatakan bahwa ia adalah seorang yang sangat giat berdoa. Kalau saya menyinggung di sini di 1 Tesalonika 5 ayat 17, di situ dikatakan bahwa giat berdoa dan tetaplah berdoa. Untuk 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetap berdoa. Lalu kalau saya kutip lagi di dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan bertekunlah berdoa. Kalau saya memberikan lagi Kolose 4 ayat 2 dikatakan bertekunlah dalam doa sambil mengucap syukur. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai anak-anak Tuhan, pribadi-pribadi yang dikenal oleh Tuhan, sepantasnya kita mengucap syukur dan selalu berdoa kepada Tuhan. Untuk menaruhkan harapan dan pikiran kita semuanya sama Tuhan. Sehingga tangan Tuhan akan menopang, membimbing kita di dalam kehidupan ini. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca di awal-awal surat Rasul Paulus itu telah dimulai dengan kata berdoa. Semua kata-kata di dalam Alkitab dikatakan selalu dimulai dengan berdoa. Artinya hal berdoa sudah menjadi gaya hidup Paulus, sehingga tanpa doa, tanpa melibatkan Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanannya, Paulus tidak akan bergerak. Jadi Paulus tidak akan bergerak dan tidak bisa kemana-mana atau tidak bisa melakukan apapun ketika dia tidak berdoa atau mengandalkan Tuhan pada saat di Efesus. Ingat, doa adalah salah satu sarana untuk mengalami pertumbuhan iman. Doa adalah nafas orang percaya. Doa adalah senjata terbaik orang percaya. Bahkan doa adalah privilege. Tuhan tidak pernah merancangkan doa sebagai beban hidup kita. Tuhan tidak pernah membuat kita doa itu menjadi terbeban. Tetapi Tuhan rancangkan doa sebagai kekuatan bagi saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan. Alkitab mengatakan mengapa orang Kristen harus berdoa. Yang pertama di sini saya catat adalah karena doa ibarat sebagai charger. Kalau handphone kita tidak di-charge, maka akan mati total. Dan kita tidak bisa komunikasi dengan teman kita. Sama halnya Dia, Allah. Allah adalah yang memberikan kita kekuatan. Bila kita melihat Alkitab, di dalam Alkitab menunjukkan Tuhan Yesus banyak menyempatkan diri untuk berdoa. Mengapa demikian? Sebab momen terpenting bagi Tuhan Yesus adalah berbicara dengan Bapaknya di surga. Pelayanan Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Tuhan Yesus menyembuhkan orang banyak, yang lumpuh dapat berjalan, yang buta dapat melihat. Semuanya terletak dalam hubungannya dari Bapa di surga. Kalau kita dapat melihat di dalam kitab Markus 1 ayat 33, yang berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Dan kalau kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 12, dikatakan bahwa pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Melalui doa kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya di surga. Walaupun sebagai Tuhan, Dia berbicara setiap saat. Tetapi Tuhan Yesus hendak memberikan contoh sama kita semua yang ada di tempat ini. Bahwa pelayanan terletak pada hubungannya dengan Bapa di surga. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika menjadi manusia fisiknya, manusiawi, tetap melakukan doa. Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan yang Dia nantikan. Alkitab mengatakan bahwa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya di sorga. Maka ketika kita sudah kehabisan daya, kehilangan tenaga, kehilangan kekuatan, maka doa tersebut yang men-charge kita. Sehingga kekuatan dari Bapa di sorga akan turun. Sehingga kekuatan Bapa di sorga akan kita terima. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara ketika berdoa, kekuatan dari surga mengalir kepada Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini. Kita akan mengalami yang namanya pemulihan. Karena doa ibarat charger sehingga kita dicas oleh
Allah. Yang kedua, di mana Alkitab mengajarkan mengapa kita harus berdoa. Saya ibaratkan doa adalah sebagai perlindungan bagi kita. Doa yang melindungi kita dari serangan-serangan si jahat, serangan-serangan iblis, serangan musuh. Semakin saudara dalam posisi tinggi, semakin saudara dipromosi. Semakin banyak tanggung jawab yang saudara terima. Maka seharusnya saudara semakin banyak berdoa. Doa adalah perlindungan orang percaya. Alkitab mengatakan dalam Rasul Paulus dalam kitab Efesus 6 ayat 13 dan 14. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dan Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk semua orang. Bahwa doa memiliki kapasitas yang sama untuk menjaga hidup saudara dan saya dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, doa yang diajarkan oleh Alkitab mengapa kita harus berdoa, ibaratnya adalah seperti Mbah Google. Bahkan fungsinya jauh di atas itu. Ketika kita bingung mau berbuat apa, ketika kita nggak tahu mau berbuat apa, ketika kita harus mengambil keputusan, kita biasanya menggoogling. Dan Google akan menemukan sesuatu untuk kita ketahui. Ketika kita menghadapi masalah, Alkitab mengatakan kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan tuntunannya. Mari Bapak Ibu Saudara, di sini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab di kitab Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Mari kita membacanya bersama-sama. Kalau sudah ketemu boleh kita sama-sama membaca. Boleh saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita membacakan firman Tuhan ini. Ya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Amin. Boleh kita duduk? Silakan duduk. Penting sekali orang percaya untuk selalu bertanya kepada Bapanya di surga atau mencari kehendaknya. Dan kita akan menemukan jawabannya melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan berbicara melalui hati nurani kita dan akan menuntun saudara dan saya di tempat ini ketika kita akan mengalami tantangan hidup. Kita bisa meminta karya Roh Kudus bergerak, mengejar dan membimbing kita dan menuntun kita sehingga kita memiliki kekuatan untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tunggu apa lagi Bapak Ibu Saudara? Mari kita menjadikan doa bagian dari hidup kita, makanan rohani kita, dan mari belajar menjadi pendoa syafaat dunia, agar shalom Allah selalu hadir di dunia ciptaan Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.